Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat siang kepada Bapak dosen IoT kami, yaitu Bapak Priyo Sidik, dan teman-teman yang menonton video kami semuanya. Kami dari kelompok 4 program studi bioteknologi kelas B akan mempresentasikan materi IoT sebagai solusi bisnis beserta contoh penerapan IoT pada sebuah perusahaan. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, yaitu Tazkia Nafisah sebagai moderator, dan 4 teman saya yang lainnya, yaitu ada Robitoh Wardah Baihaqi, Anissa Ismatul Jannah, Farah Nurul Aniza, dan Asiedo Pangestu. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, karena sesi pembukaan sudah terlaksana, kita akan melanjutkan ke sesi penyampaian dan penyajian materi. Materi yang pertama adalah meningkatnya penggunaan IoT, pengenalan Internet of Things, dan topik utama yang akan kami bahas di presentasi kami, yang akan saya bawakan sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan IoT. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan manusia. Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Internet semakin berkembang dengan adanya konektivitas pada sebuah device. Hal ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi menggunakan radio frequency identification atau identifikasi melalui frekuensi radio dan sensor yang disebut Internet of Things. Apa sih Internet of Things itu? Internet of Things adalah jaringan benda-benda fisik yang tertanam dengan elektronik, perangkat lunak, maupun sensor dan konektivitas. Internet of Things juga merupakan perkembangan pada revolusi teknologi di bidang industrial. Internet of Things memudahkan konektivitas antar pengguna perangkat internet, apalagi di bidang bisnis. Karena dapat memperlancar jalannya bisnis, terutama bisnis digital. Lalu ada bisnis dalam jaringan. Dengan adanya internet, bisnis digital dapat dengan mudah meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Bisa juga mengawasi distribusi barang, mencegah pemalsuan, maupun mempersingkat waktu barang yang tidak tersedia di pasar retail. Selanjutnya ada pengaplikasian IoT. Industri 5.0 membuat pedagang mempunyai inovasi terbaru dengan sarana internet. Penggunaan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses kegiatan bisnis ataupun usaha. Dengan penggunaan IoT pada bidang bisnis merupakan salah satu aspek yang terpengaruh oleh IoT. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya, yaitu Anissa Ismatul Jannah. Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai cara kerja IoT. Cara kerja IoT yaitu setiap benda harus memiliki sebuah alamat internet protokol atau yang disebut dengan IP address. Kemudian alamat IP yang dimiliki benda tersebut akan dikoneksikan pada jaringan internet. Setelah terkoneksi dengan internet, benda tersebut dipasangkan sebuah sensor yang mana sensor tersebut memungkinkan benda memperoleh informasi yang dibutuhkan. Kemudian, benda tersebut akan dapat mengolah informasi dengan sendirinya maupun berkomunikasi dengan benda lainnya yang memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet yang menyebabkan terjadinya pertukaran informasi pada benda-benda tersebut. Setelah terjadinya pengolahan informasi selesai, benda akan dapat bekerja dengan sendirinya atau memerintahkan benda lain untuk bekerja. Hal ini merupakan kelebihan dari IoT. Namun, IoT sendiri juga memiliki tantangan, yaitu sesuai dengan pernyataan dari Alarcon et al. Tahun 2016 yang menyatakan tantangan terbesar dalam mengkonfigurasi Internet of Things ialah menyusun jaringan komunikasinya sendiri, yang dimana jaringan tersebut sangatlah kompleks dan memerlukan sistem keamanan yang ketat. Selain itu, biaya yang mahal sering menjadi penyebab kegagalan yang berujung pada gagalnya produksi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Robita Hardah. Waktu di tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih. IoT dalam sisi pengguna bisnis berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, mengawasi distribusi barang, mencegah pemalsuan, dan mempersingkat waktu barang yang tidak tersedia di pasar. Di era yang serba-serbi internet ini, kita perlu adanya model bisnis dalam dunia perbisnisan.
Model bisnis adalah perangkat yang bertindak sebagai penganalisa, pembanding, inovasi, komunikasi, dan evaluasi. Menurut Westerland, Leminen, dan Raja Monka, kunci menerapkan IoT ke dunia bisnis ada 4, yaitu drivers, nodes, extract, dan exchange. Sedangkan menurut Novera Kristiani, kunci menerapkan IoT ke dunia bisnis disebut dengan business canvas. Ada 9, yaitu value proposition, channels, customer relationship, customer segments, revenue streams, key activities, key research, key partnership, dan cost structure. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Astiedo. Persilahkan. Ya, terima kasih, Robito. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian IoT dalam dunia bisnis. Nah, di zaman sekarang, banyak usaha kecil dan menengah atau yang sering disebut UKM yang menggunakan Internet of Things dalam kelangsungan usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Al Wendy tahun 2021 menunjukkan bahwa penerapan IoT di era Industri 5.0 di sektor UKM membutuhkan solusi optimal pada bidang perencanaan produksi. Solusi dibutuhkan agar kelangsungan pertumbuhan ekonomi perusahaan tetap terpantau dan stabil. Salah satu bentuk solusinya adalah model optimasi. Karena dengan adanya optimisasi, perusahaan dapat mengetahui atau menganalisis kebutuhan data dan mampu berinteraksi dengan lingkungan Internet of Things. Dengan adanya optimisasi, data yang dihasilkan akan mampu menyelesaikan masalah perencanaan produksi yang kompleks, terpadu, dan real-time. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengaplikasian Internet of Things dalam dunia bisnis oleh para Nurul Aniza. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk produk IoT sendiri ada produksi saus less kontak. Gagasan ini dari Apriharta dan kawan-kawan tahun 2021 untuk UKM Sejahtera. Gagasan ini merupakan produk IoT dalam solusi bisnis terutama pada UKM. Jadi alat IoT yang digunakan di sini tuh ada 2, yaitu TTG IoT dan TTG Database Smart App. Sebelumnya, TTG merupakan singkatan dari teknologi tepat guna yang dapat memenuhi, menyelesaikan, serta menghasilkan nilai di masyarakat. TTG IoT sebagai Core 4.0 pada kasus ini dipasang pada mesin produksi yang bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara operator dengan bahan saus. Cara kerjanya yaitu perangkat HMI atau Human Machine Interface diletakkan di area produksi. Pada tampilan HMI terdapat tombol power yang ketika diaktifkan, pompa saus aktif untuk menuangkan saus ke gelas uji. Jadi fitur ini berguna untuk memantau saus saat proses produksi, sehingga kualitas saus tetap terjaga meskipun dengan produksi less contact. Sementara TTG Database Smart App digunakan langsung di smartphone pemilik UKM dan tim pemasaran untuk memantau dan menyimpan data-data supaya lebih mudah untuk dilakukannya evaluasi. Dampak dari produk IoT ini sendiri yaitu naiknya omset mitra yang cukup signifikan hingga 30% dari omset terakhir. Mungkin itu saja dari saya kembalikan acara kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua. Demikian presentasi oleh kami. Karena pemaparan materi dari kelompok kami sudah selesai, saya akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.